Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Manusia dan jin sama-sama mendapatkan tugas syariat. Mereka makhluk, kita juga makhluk. Tidak ada kelebihan yang mereka miliki melebihi kita. Selain keadaan mereka yang tidak bisa kita lihat, sementara mereka bisa melihat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan. Sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga, ia menanggalkan pakaiannya dari keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya iblis dan golongannya bisa melihat kamu dari suatu tempat yang di sana kamu tidak bisa melihat mereka." Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Dan karena karakternya yang tidak bisa dilihat, mereka disebut jin. Dari kata janna yang artinya tersembunyi. Ibnul Faris dalam kamusnya mengatakan jin dinamakan jin karena mereka tidak terlihat oleh manusia. Maqais al-Lugha madah janna. Akan tetapi jin bisa menjelma menjadi makhluk yang lain sehingga bisa terindra oleh manusia, baik dengan dilihat, didengar, atau diraba. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika melihat jin? Secara umum manusia merasa sangat takut melihat penampakan jin, makhluk astral. Karena secara naluri kita takut terhadap wajah buruk, mengerikan, dan menjijikkan. Untuk itu yang terpenting di sini adalah kita tidak secara sengaja mencari-cari masalah agar bisa melihat penampakan makhluk astral tersebut. Di samping tidak ada manfaatnya, perbuatan semacam ini bisa membuat jin semakin bangga untuk mempermainkan kita. Kemudian secara umum, jin yang menampakkan diri kepada manusia, ada yang bermaksud jahat dan ada yang sebatas iseng. Terkadang setan itu datang dengan maksud jahat, misalnya ingin membunuh kita atau membakar kita. Kejadian semacam ini pernah dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Tayyah meriwayatkan bahwa ada seseorang bertanya kepada Abdurrahman bin Jambasi, apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika setan hampir saja membunuh beliau? Kemudian Abdurrahman menceritakan, suatu ketika datang beberapa setan dari berbagai lembah untuk menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka turun dari beberapa pegunungan dan di antara mereka ada salah satu yang membawa obor dengan api menyala-nyala. Dia ingin membakar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun merasa takut. Kemudian datang Jibril alaihissalam dan mengajarkan, "Hai Muhammad, ucapkan," kata Jibril. "Apa yang harus kuucapkan?" tanya Nabi SAW. Tegas Jibril, "Ucapkan, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna yang tidak akan dilewati oleh orang baik dan orang durhaka, dari kejahatan apa yang diciptakan dan dijadikannya, dari kejahatan apa yang turun dari langit dan yang naik ke dalamnya, dari kejahatan yang tumbuh di bumi dan yang keluar darinya, dari kejahatan fitnah-fitnah malam dan siang, serta dari kejahatan-kejahatan yang datang di waktu malam kecuali dengan tujuan baik. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih." Seketika itu api yang dibawa setan tadi langsung padam dan mereka pun pergi. Hadis riwayat Ahmad 3/419 dengan sanad yang sahih. Ibnu Sunni nomor 637, Majma'uz Zawaid 10/127 dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Kemudian terkadang ada juga setan yang menampakkan diri hanya sebatas iseng, bukan untuk menyakiti atau membunuh manusia. Salah satunya ada yang datang untuk mengambil barang milik manusia, sebagaimana peristiwa yang pernah dialami Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa beliau pernah ditugasi Rasulullah SAW untuk menjaga zakat Ramadan. Malam harinya datang seorang pencuri dan mengambil makanan. Dia langsung ditangkap oleh Abu Hurairah. "Akan aku laporkan kamu ke Rasulullah SAW." Orang ini pun memelas, minta dilepaskan karena dia sangat membutuhkan dan punya tanggungan keluarga. Dilepaslah pencuri ini. Siang harinya Nabi SAW bertanya kepada Abu Hurairah tentang kejadian semalam. Setelah diberi laporan, Nabi SAW bersabda, "Dia dusta, dia akan kembali lagi."
Benar, di malam kedua dia datang lagi. Ditangkap Abu Hurairah dan memelas, kemudian beliau lepas. Pada malam ketiga dia datang lagi. Kali ini tidak ada ampun. Orang ini pun minta dilepaskan. Lepaskan aku, nanti aku ajari bacaan yang bermanfaat untukmu. Dia mengatakan, jika kamu hendak tidur bacalah ayat kursi sampai selesai satu ayat. Maka akan ada penjaga dari Allah untukmu dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Di pagi harinya, kejadian ini dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, kali ini dia benar, meskipun aslinya dia pendusta. Hadis riwayat Bukhari nomor 2311. Yang ditangkap oleh Abu Hurairah waktu itu adalah jin yang menjelma menjadi bentuk lain. Ketika menjelaskan hadis ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, jin terkadang menjelma dengan berbagai bentuk sehingga memungkinkan bagi manusia untuk melihatnya. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya iblis dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang di sana kamu tidak bisa melihat mereka, khusus pada kondisi bentuknya yang asli sebagaimana dia diciptakan. Fathul Bari 4:489. Kejadian yang sama juga dialami Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau menangkap jin yang mencuri kurma di kebunnya. Ubay bin Ka'ab berkata kepada jin, apa yang bisa menyelamatkan kami manusia dari gangguan kalian? Si jin menjawab, ayat kursi. Barang siapa membacanya di waktu sore, maka ia akan dijaga dari gangguan kami hingga pagi. Dan barang siapa membacanya di waktu pagi, maka ia akan dijaga dari gangguan kami hingga sore. Lalu paginya Ubay menemui Rasulullah SAW untuk menuturkan hal itu dan beliau menjawab, si buruk itu berkata benar. Hadis riwayat Hakim 2064, Ibnu Hibban 784, Syu'aib Al-Arnaud mengatakan sanadnya kuat. Untuk jenis kedua ini disarankan agar kita tidak mempedulikannya, cuek atau cukup dengan membaca ayat kursi atau zikir lainnya. Tidak disarankan mengajak bicara atau mewawancarai, karena bisa membuat mereka merasa diladeni dengan permainan yang dilakukan. Dan jika dia melakukannya di rumah, usaha terpenting yang bisa dilakukan adalah mengusirnya dari rumah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.